Hai, selamat pagi. Hari ini hari Jumat 19 Agustus 2022. Hari ini saya baru akan mulai membaca sebuah buku terbitan Scholastic yang berjudul Differentiated Instructions, Making It Work. A Practical Guide to Planning, Managing and Implementing Differentiated Instructions to Meet the Needs of All Learners. Ditulis oleh Patty Drapeau. Isinya tentang pembelajaran terdiferensiasi, bagaimana caranya menerapkan itu di kelas. Saya akan membacakannya dalam bahasa aslinya terlebih dahulu, per paragraf, kemudian menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Selamat mendengarkan. Chapter 1, bab ke-1, halaman 9. Differentiation, what it is and what it is not. Pembelajaran terdiferensiasi. Apa itu pembelajaran terdiferensiasi? Dan apa saja yang tidak termasuk ke dalam pembelajaran terdiferensiasi? In a fairy tale world, and daunting as it may seem, even in real life, all teachers are expected to meet every child's needs in the classroom. Though we may not have wizards to guide us in accomplishing our goals, we can rely on a combination of research and practical experience to help us fine-tune our teaching skills. This book is designed to help classroom teachers meet the many needs of their students. My intent is to describe as simply as possible a differentiated approach to instruction. Drapeau mengawali tulisannya dengan sebuah perumpamaan. Jadi dia cerita bahwa dalam dunia dongeng ada sebuah tugas yang sangat sulit buat guru. Bahkan di dunia yang real juga ya. Jadi dia mau bilang bahwa baik di dunia real, dunia kehidupan yang sebenarnya dan juga dunia dongeng, tugas di mana semua guru diharapkan dapat memenuhi kebutuhan semua anak di kelasnya itu memang sangat sulit dilakukan, baik dalam dunia dongeng maupun dalam dunia real. Kalau dalam dunia dongeng, mereka punya wizard atau orang-orang yang punya magical powers atau kekuatan-kekuatan magis ya untuk membantu mereka. Nah, kalau di dunia real, guru-guru itu nggak punya wizard, nggak punya orang dengan kekuatan magis untuk membantu mereka memenuhi setiap kebutuhan anak. Tapi kita sebagai guru tetap bisa melakukannya dengan menggunakan kombinasi antara memperhatikan atau membaca riset-riset dan juga pengalaman-pengalaman praktis orang lain di kelas yang mungkin dibukukan. Ya, ini dapat membantu kita untuk fine-tune. Fine-tune itu artinya kayak pelan ngebantu kita memperbaiki praktik-praktik mengajar kita di kelas. Buku yang berjudul Differentiated Instruction, Making It Work ini memang didesain atau dirancang untuk membantu guru-guru di kelas agar mereka dapat memenuhi berbagai macam kebutuhan siswanya yang berbeda-beda. Tujuannya Patty Drapeau adalah mendeskripsikan pembelajaran terdiferensiasi dengan secara simple, sesederhana mungkin sehingga kita sebagai guru dapat memahaminya dan dapat mengimplementasikannya di kelas. Paragraf 2. Every child does not have the same talent, ability, or motivation. Therein lies the challenge for the classroom teacher. One lesson rarely meets all the needs in the classroom. When a teacher tries to teach basic skills and content to the whole class at one time, chances are some students are not ready to hear it. Some students are not interested in hearing it. Some students will understand it, and some students already know it. When a teacher teaches a unit to a whole class day after day, there are always some students who need more review and are left behind. Some students who follow the pacing, feel comfortable, and are successful in the unit, and some students who are bored virtually to tears. In any classroom, some students need 10 minutes to learn a concept, while others require a complete review. And still, others must have several days of preparation and scaffolding to get them ready. Setiap anak di kelas tidak punya talent atau bakat yang sama. Pasti bakatnya beda-beda. Mereka juga punya kemampuan atau ability yang berbeda-beda dan juga motivasi yang berbeda-beda. Disitulah terletak tantangan-tantangan untuk guru kelas. Ketika guru kelas mengajar sebuah materi, jarang sekali ada satu materi yang diajarkan kemudian pas untuk kebutuhan semua siswanya di kelas. Ketika seorang guru mencoba mengajarkan basic skills atau keterampilan-keterampilan dasar, ini maksudnya kayak baca tulis gitu kali ya. Ketika basic skill ini diajarkan kepada anak-anak satu kelas dengan satu cara yang sama,
maka kemungkinan besar akan ada beberapa siswa yang belum siap untuk mendengarkan materi baru yang kita mau ajarin. Atau mungkin akan ada siswa yang tidak tertarik untuk mendengarkan materi baru yang kita mau ajarin. Lalu akan ada juga siswa yang akan bisa paham materi baru itu dengan mudah, dan akan ada siswa yang sebenarnya sudah tahu materi yang mau kita ajarin itu. Ada saat dimana seorang guru ketika mau ngajarin sebuah unit baru kepada seluruh siswa di kelas sehari-hari, maka akan ada siswa yang sebenarnya siswa ini masih butuh review atau pengulangan atas materi sebelumnya. Jadi ketika masuk ke materi baru ini dia akan merasa ketinggalan. Lalu akan ada juga siswa yang bisa mengikuti pacing. Pacing itu kayak kecepatan guru atau kecepatan materi diberikan itu pas dengan kebutuhan siswa ini. Nah ini dia akan merasa nyaman dan juga dia akan berhasil untuk mengikuti atau memahami unit yang baru diajarin tersebut. Nah akan ada juga siswa yang merasa bosan, literally sampai nangis bosannya gitu kalau menurut dia. Di setiap kelas manapun itu akan ada siswa yang memerlukan waktu yang berbeda-beda ketika mempelajari sebuah konsep. Misalnya akan ada satu siswa yang ketika mempelajari konsep baru hanya butuh waktu 10 menit. Lalu akan ada siswa lain yang membutuhkan review atau pengulangan secara menyeluruh dari awal. Dan akan ada siswa lainnya yang sebelum masuk ke topik baru dia itu mesti di-prep, mesti disiapin dulu. Dan juga mesti di scaffolding. Scaffold itu apa ya? Dibantu, dibimbing benar-benar menguasai skill dasar sebelumnya baru bisa masuk ke materi baru. Page 10, halaman 10. It is easy to conclude that both the level of challenge and the pacing of content must be differentiated in order to meet all students' needs. It may be difficult initially, but it is certainly quite manageable to create a differentiated classroom. Helping you do just that is the goal of this book. Differentiation is a way of thinking about curriculum that can help you reach all your students. Bisa dengan mudah disimpulkan bahwa bagi kita untuk memenuhi kebutuhan anak yang beda-beda levelnya, beda-beda tantangannya, dan juga beda-beda kecepatannya untuk bisa menerima konten pelajaran, itu sulit kalau misalnya kita tidak membedakan atau tidak mendiferensiasi agar materi yang mau kita ajarkan itu bisa memenuhi kebutuhan semua siswa di kelas yang notabene kesiapannya beda-beda. Mungkin di awal ini akan terasa sulit, tapi sebenarnya pembelajaran terdiferensiasi itu manageable kok. Manageable tuh artinya masih bisa diatur lah gitu ya. Nggak sulit kalau kita udah lama coba menggunakannya dan berlatih. Jadi di mana kita mengajar sebuah kelas yang kesiapannya beda-beda dan membutuhkan level of support yang beda-beda, itu sebenarnya nggak sulit kalau kita udah terbiasa. Nah, tujuan utama dari buku ini adalah agar kita sebagai pembaca mampu membuat kelas yang terdiferensiasi dengan mudah. Nah, itu adalah tujuannya si Patty Drapeau menulis buku ini. Differentiation atau pembelajaran terdiferensiasi adalah sebuah cara untuk memikirkan kurikulum, bagaimana cara kurikulum ini bisa di-deliver atau diantarkan ke anak-anak dengan cara yang mudah sehingga kita bisa memenuhi kebutuhan setiap anak di kelas. Halaman 10, paragraf 2. As I travel around the country giving workshops on differentiations, teachers often ask such questions as, isn't differentiation the same as tracking? Isn't this taking us back to the bad old days, the bluebirds? Aren't the so-called advanced students getting the stimulating curriculum and the others remaining stuck with skill and drill? Is differentiation fair to all students? Don't I already differentiate? How can I possibly have enough time to plan differentiated units? Isn't this the same as individualized instructions? Before we consider how to differentiate instructions by modifying levels of curriculum and the pacing of instruction, let's get a better understanding of what differentiation is and is not. And because misconceptions about differentiation are prevalent, let's start by examining what it is not. Selama penulis buku ini berkeliling negara, yang maksudnya tempat dia tinggal di Amerika, guna memberikan workshops dan juga pembelajaran tentang differentiation atau pembelajaran terdiferensiasi, banyak guru-guru yang menghadiri seminarnya atau workshopnya itu bertanya kepada dia. Contoh-contoh pertanyaannya adalah, bukannya differentiation atau pembelajaran terdiferensiasi itu sama dengan tracking.
Nah, tracking tuh nggak boleh kalau di Amerika ya, sebagai catatan aja sidebar. Tracking tuh kayak misalnya gini, di sebuah kelas ada anak yang low, middle, sama high level. Nah, maka anak itu akan dikasih pembelajaran yang sama terus, dan anak itu akan berada di grup yang sama terus sampai dia naik kelas gitu. Nah, ini yang nggak boleh. Tracking tuh di Amerika nggak boleh karena itu labeling ya. Karena bisa jadi anak yang misalnya tidak mahir di pelajaran bahasa, bisa jadi dia di IPA atau di matematika bisa lebih advance daripada yang lain. Makanya tracking tuh nggak boleh di Amerika. Nah, banyak guru yang kemudian mempertanyakan kenapa ada diferensiasi sih, bukan itu sama aja dengan tracking. Nah, ini nanti akan dijelaskan lebih lanjut di bukunya Patty bahwa tracking itu nggak sama dengan differentiation. Karena kalau differentiation itu sebenarnya nggak boleh nge-label anak, terus ngelompokin anak ke dalam level-level, terus menerus berada di grup itu sampai lama, itu nggak boleh. Lalu pertanyaan berikutnya yang sering didengar oleh Patty Drapu juga ketika guru yang datang ke workshopnya dia kemudian bertanya, bukannya pembelajaran terdiferensiasi itu sama saja menggiring kita untuk balik lagi ke zaman dulu yang dimana kalau misalnya anak yang pintar dikasih kelompoknya namanya bluebird. Kalau yang tidak pintar masukin kelompok burung yang warnanya gelap gitu. Apakah itu akan balik lagi kayak dulu? Nah, nanti dijelaskan oleh Patty bahwa ini nggak sama ya. Pertanyaan berikutnya yang sering muncul adalah apakah nantinya di pembelajaran terdiferensiasi itu anak-anak yang advance atau anak-anak yang pinter akan mendapatkan pembelajaran di kurikulum yang lebih stimulating. Anak-anak yang pinter akan mendapatkan pelajaran yang lebih sulit, lebih menantang. Apakah kayak gitu pembelajaran terdiferensiasi? Dan kalau anak yang nggak pinter, maka anak-anak itu akan hanya belajar skill sama caranya itu drilling atau diulang-ulang terus. Apakah kayak gitu pembelajaran terdiferensiasi? Lalu pertanyaan berikutnya yang muncul ke Patty saat guru-guru ini datang ke workshopnya dia adalah, sebenarnya pembelajaran terdiferensiasi itu fair atau adil nggak sih buat semua anak? Atau guru-guru akan datang dengan contoh kasus kemudian bertanya, saya melakukan ini di kelas, dada. Nah, saya udah ngelakuin pembelajaran terdiferensiasi deh kayaknya. Padahal belum gitu misalnya ya. Dan pertanyaan yang paling sering muncul adalah, bagaimana sih caranya saya bisa membuat RPP atau membuat perencanaan mengajar untuk pembelajaran terdiferensiasi yang banyak banget itu? Kayaknya nggak mungkin deh. Nah, itu adalah sebagian besar pertanyaan yang diajukan kepada Patty. Dan lebih lanjut Patty menuliskan bahwa miskonsepsi tentang pembelajaran terdiferensiasi itu besar. Karenanya dia akan memulai buku ini dengan memeriksa atau membuat list satu-satu apa aja sih yang tidak termasuk ke dalam pembelajaran terdiferensiasi. Nah, mungkin ini akan saya lanjutkan bacaannya esok pagi ya. Alright, terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di bacaan buku berikutnya. Saya Evi Sayono. Dah.